Ninggalkan radio tanpa izin. Kebongkar dong di sini. Ini bukan pertanyaan ini, menggali keburukan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Radio Mujahidin Pontianak. Sekitar 8 sampai 9 bulan. 5 tahun. Setahun sih. Setahun 3 bulan. Ini bulan 3 kan? Setahun 2 bulan. Operator sudah 2 tahun kurang lebih. Operator udah 6 tahun. Tugas operator mengoperatorkan komputer. Biasa nyusun playlist, jaga radio. Duduk, tidur, mana komputer. Nyusun Zara, kemas-kemas studio, menjaga kebersihan. Lalu insyaallah membersihkan kaca. Lalu apa lagi ya? Membantu penyiar yang sedang bersiaran jika dibutuhkan. Tugas operator itu pertama itu nyusun playlist buat off sama buat siaran, terus jaga alat kayak pemancar dan segala macamnya. Tugas utama kita mengoperasikan radio ya, terutama membuat playlist putar apa-apa yang mau diputar di radio, kemudian ngejagain radio agar tetap mengudara agar bisa dinikmati oleh ikhwafillah gitu. Tugas yang paling berat Menurut saya sih tidak ada yang berat lah. Tugas tiap hari berat, Senin sampai Minggu. Nggak jadi seorang operator itu mudah, namun tingkat kemalasan kita tuh buat jadi susah. Operator paling berat, kayaknya semua operator merasakan ini di waktu subuh ya. Biasanya subuh karena kita harus datang sebelum azan subuh. Jadi perlu effort yang lebih tinggi lagi untuk datang ke radio. Waktu subuh, karena kita on air jam 4 subuh. Nah, itu waktu yang berat, melawan banyak rintangan, melawan rasa ngantuk. Apalagi kalau nggak tidur di sini, itu mau berjalan ke sini itu berat rasanya. Karena subuh itu ngantuk, waktunya tidur. Nggak boleh ke? Kayak di malam ahad mungkin kayaknya berat juga. Makanya jadwalnya itu kalau malam ahad bergantian ya, antara operator satu dengan operator lainnya. Malam Ahad Anda akan pergi? Malam ahad kayaknya waktu me time, waktu ngumpul dengan teman, keluarga gitu. Jadi berat rasanya. Karena kita di hari-hari lain kan udah sibuk gitu. Malam ahad masa juga sibuk. Tapi karena kalau udah tugas ya mau enggak mau kita tetap harus kerjain dengan ikhlas. Karena waktu jam operator 5 sama terus, kayaknya sama aja sih. Soalnya dari jam 9 sampai jam 4. Paling enggak setengah harinya gitu. Kalau enggak dari jam 7 sampai jam 1 gitu. Jadi enggak terlalu ada perbedaan yang signifikan sih. Enggak boleh makan, tidur. Terus jangan terlalu sering main HP. Nggak boleh main HP sebenarnya. Tapi itu ngegame pengecualian lah. Merokok ya pastilah ya. Nah, maksudnya ya membawa sesuatu yang berbau di studio agar tidak mengubah aroma di studio. Berarti harus mandi ya? Harus dong. Harus mandi. Nggak boleh pakai celana pendek di dalam ruangan. Nggak boleh buka baju. Itu sekali pernah tuh buka baju. Udah skip lewat itu aja. Nggak basah. Kalau saat bertugas itu tidak boleh meninggalkan ruangan studio. Selanjutnya tidak boleh makan minuman yang berwarna. Tidak boleh. Tapi kalau diam-diam boleh. Pas lagi tugas, kemudian nggak boleh bawa makanan atau minuman. Ini berat nih. Nggak boleh ya bawa makanan yang, apalagi sampai makan berat ya. Makan nasi goreng di dalam tak boleh. Bawa teh ya, bawa air yang berasa, teh, kopi dan lain-lain itu nggak boleh. Ya. Air putih masih boleh. Melanggar, kayaknya tidak
Tidak pernah. SOP pernah waktu itu. Sering sekali. Pernah. Biasanya telat sih karena ada acara di tempat lain. Mungkin telat itu kan. Telat. Kalau udah subuh tuh banyak telatnya. Juga kalau di yang subuh biasanya kesiangan. Main game, makan, minum, apa lagi ya? Ninggalkan radio tanpa izin. Kebongkar dong di sini. Ini bukan pertanyaan ini. Menggali keburukan. Meninggalkan studio tanpa izin ke PD. Tapi langsung diomelin. Tobat sih sekarang. Pernah makan di studio, tiduran, terus telat, terus Zaranya jarang diganti. Tiba-tiba ada iklan baru. Saya capek. Kalau ketiduran kayaknya pernah lah, pasti pernah. Apalagi pas jaga-jaga subuh tuh kan kayaknya 5 menit, 10 menit itu nikmat sekali lah tidur. Tidur sama siapa? Sendirilah, masa sama komputer. Oh, kurang lebih saya kayak gitulah. Kalau di dalam mimpi, kalau di dunia nyata sih enggak. Kayak saya dong. Hah? Iya kayak saya, contoh saya lah baik. Operator teladan 2 kali, bos. Operator terbaik tuh Sering update status azan, samhid, atau status program acara. Juga datang lebih awal. pertama bisa menjaga sikapnya, sama bisa menjaga radio ini. Saya sendiri. Operator terbaik tuh memang saya sendiri. Belum. Saya tidak dong. Berarti kamu bukan operator terbaik ya? Siap bukan. Tapi kamu pernah menang operator terbaik? Bukan terbaik sih, apa sih? Apa tuh? Oh, itu mungkin kesalahpahaman panitia. Siapa? Mungkin Bang Syahrul sih. Menurut saya head operator, Bang Topik. Masih Kaleha yang terbaik. Yang sekarang Sarul sih, masih. Bang Syahrul saat ini dia masih megang operator terbaik. Berturut-turut ya setahun, mantap. Beliau itu sangat menjaga pribadiannya, sangat bertugas, gila sih. Keren banget dia. Dia nyusun, ganti semua file, terus bertanggung jawab sama alat-alatnya. Sayang banget. Sayang. Sayang. Ya kalau enggak sayang sih, kalau lagi sakit gini sih enggak operator sih. Sayang sih saya, sangat sayang dengan radio. Sayang Sama dia? banget. Ini tempat saya belajar banyak ya, jadi sangat sayang lah ya, banyak membentuk diri saya jadi banyak hal yang saya pelajari lah dari sini, dari kru-krunya, dari manajemen, dari program-program yang ada gitu ya, pengalaman-pengalaman, ketemu dengan banyak orang, itu juga membuat saya sayang dengan radio. Yang kurang. Banyak. Ntar. Masa satu aja dah. Nggak ada lah. Terbaik lah emang radio nih. Bukan kurang sih. Kurang sih. Kurang kompak. Harus lebih kompak. Hanya kita perlu lebih berani menampakkan diri kita di luar ya, mampu bersaing dengan radio-radio lain, dan kok dibandingkan juga kayaknya itu juga unggul sih. Jadi gimana kita bisa menarik perhatian dari sponsor ya, dari iklan-iklan gitu. Itu sih yang mungkin perlu ditingkatkan lagi. Karena kalau orang tahu Mujahidin, mungkin mereka juga akan mau mengiklankan produk-produknya di Mujahidin FM. Yang kurang itu program yang lebih mendekatkan kepada kaum milenial. Jadi lebih baiknya itu kita angkat ke yang generasi muda yang sekarang sangat jarang sekali mendengar radio gitu. Jadi yang kurang itu kita, menurut saya ya, di radio ini kita tuh kayak kurang menyentuh ke pendengar-pendengar yang muda gitu loh. Kayak
orang-orang di kafe-kafe itu ngidupinnya musik-musik bukan radio. Belum ada untuk radio. Oh lomba kali ya, lomba. Oh iya, lomba voice over mungkin. Ya kan? Cari operator tambahan sih supaya membantu operator lebih mudah lagi. Lebih ada program-program yang mendekati anak muda ke dunia kreatif gitu. Saya pengen radio ini bukan merekrut sih, apa sih bahasanya, kayak menggapai anak-anak muda millennials gitu. Dia jadi kayak tim, misalkan tim kreatif ataupun tim off air ataupun manajemen gitu, biar kita jangkauan kita tuh masih bisa tambah luas gitu. Nggak terkonsen kepada radio doang gitu ya, tapi kita juga udah mulai menyentuh ke media-media lain ya, kayak podcast gitu udah kemudian YouTube juga kita sudah main juga. Semua media yang kayaknya bisa dilakukan sekarang udah mulai dilakukan, kayaknya ke depan menjadi FM seperti itu. Semoga Radio Mujahidin bisa menjadi radio yang lebih baik lagi, lalu bisa menjadi sebenar-benarnya wadah dakwah gitu. Bukan hanya untuk orang di dalamnya, tapi untuk pendengar juga gitu. Dan semoga Radio Mujahidin diisi sama orang-orang yang peduli dan juga sama orang-orang yang lebih kreatif. Terima kasih untuk Mujahidin FM selama ini udah menyediakan wadah untuk saya berkembang, tidak hanya sebagai awalnya sih sebenarnya penyiar ya, sebagai penyiar, kemudian ditarik juga sebagai operator, bisa mengembangkan diri lah di dua bidang itu. Kemudian juga terima kasih udah menerima segala kekurangan yang ada ini, dan tetap semangat terus untuk Mujahidin FM dan seluruh kru yang ada. Dan bagi siapa ikhwafillah yang nonton, tetap setia bersama radio dakwah Anda. Dah. Apalagi ya. Udah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.